Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga sekarang ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini yaitu membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh seorang alim bernama Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau merupakan imam dari ahli hadis yang berkelahiran di Palestina. Kemudian beliau menuntut ilmu ke berbagai tempat, salah satunya ke negeri Damaskus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menulis buku ini ataupun mengumpulkan hadis-hadis ini sebagaimana yang beliau tulis dalam pendahuluannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya sebagian saudara-saudara saya meminta kepada saya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, akan tetapi hadis tersebut adalah hadis yang disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini sebab kenapa beliau menulis buku ini, bahwasanya teman-teman beliau itu menginginkan sebuah kitab yang berisi tentang hukum-hukum Islam, dari salat sampai puasa, haji dan seterusnya. Akan tetapi hadis-hadis tersebut yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang sahih. Karena kita ketahui bahwasanya Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian setelahnya Sahih Muslim. Sehingga orang yang membacanya sudah tidak perlu bertanya lagi, apakah ini hadis yang sahih atau tidak. Tidak perlu bertanya lagi dan tidak perlu meragukan lagi, karena para ulama sudah sepakat bahwasanya hadis-hadis Sahih Bukhari merupakan hadis-hadis yang sahih, berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka beliau kabulkan permintaan teman-temannya untuk menulis sebuah kitab yang diminta tadi. Maka ini tentunya sebuah amal jariyah dari orang tersebut. Dia meminta kepada seorang ulama untuk menuliskan sebuah kitab, dan kitab ini sampai sekarang masih kita bisa pelajari, masih bisa kita ambil manfaatnya, menunjukkan keberkahan ilmu dari para ulama. Ilmunya sampai sekarang masih kita bisa menikmatinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja membaca kitab ini. Beliau memulai kitab ini dengan Kitabut Taharah,
yaitu kitab bersuci. Taharah secara bahasa itu membersihkan. Taharah secara bahasa itu membersihkan. Adapun secara istilah, salah satu di antara pengertiannya yaitu apa? Menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Menghilangkan hadas baik yang kecil maupun yang besar, dan juga menghilangkan najis. Ini salah satu pengertian dari at-taharah. Itu menghilangkan hadas seperti kentut, kemudian BAB dan seterusnya. Wa zawalun najas, dan juga menghilangkan najis. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang dinamakan dengan taharah yaitu melakukan suatu amalan yang amalan tersebut menjadikan bagi orang tersebut sah ataupun boleh melakukan sholat. Suatu amalan yang menyebabkan seorang itu sah untuk melakukan sholat. Ini merupakan salah satu pengertian yang bagus. Ini ditulis oleh Ibn Al-Mulakin rahimahullahu ta'ala, salah satu pensyarah kitab ini. Dan taharah memiliki dua arti, baik taharah yang ma'nawiyah dan juga taharah yang hissiyah. Ma'nawiyah artinya apa? Bukan pada benda-benda yang kelihatan, bukan barang-barang yang kelihatan. Namun seperti ini maksudnya adalah taharatul akidah, itu membersihkan akidah dan juga akhlak. Ini yang dimaksud dengan taharah. Mensucikan akidah-akidah supaya akidah kita adalah akidah yang benar. Ini bukan makna yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah yang mensucikan mereka dan juga mengembangkan harta-harta mereka dengan sedekah tersebut. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sedekah adalah mensucikan mereka. Apakah mensucikan dengan sesungguhnya, arti yang sesungguhnya? Tidak, namun arti secara maknawi. Ini arti maknawi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuna najasun." Bahwasanya orang-orang musyrik adalah najis. Ini secara maknawi, bukan hakikatnya. Bukan ketika kita salaman dengan orang musyrikin kita disuruh mensuci tangan kita, tidak. Namun artinya najis secara makna, bukan secara hakikatnya. Dan makna yang kedua yaitu makna yang sebenarnya, makna yang bisa kita rasakan, yaitu seperti mensucikan diri dari kotoran manusia. Ini tentunya apa? Ini taharah yang makna yang kedua, dan ini yang kita bahas pada kitab ini. Maka para penulis dalam kitab fikih maupun hadis-hadis, mereka memulai bab mereka dengan kitabu taharah. Kenapa? Karena taharah itu merupakan kuncinya salat. Taharah merupakan kuncinya salat. Dan sholat tidak akan diterima kecuali kalau dia sudah bersuci. Dan bahwasanya bersuci merupakan syatrul iman, sebagaimana sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bahwasanya berwudu merupakan setengah daripada keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Bahwasanya bersuci ataupun berwudu merupakan setengah daripada keimanan. Yang sering kita baca apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Namun yang benar adalah at-tuhur, yaitu bersuci sebagian dari iman. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata iman. Di antara mereka menyebutkan bahwasanya makna iman di sini adalah bukan iman kita kepada Allah, bukan iman kepada malaikat, bukan. Namun yang dimaksud dengan iman adalah salat. Yang dimaksud dengan iman adalah salat.
bahwasanya tuhur syatrul iman. Orang yang sudah bersuci itu baru melaksanakan setengah dari sholat. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua itu iman, seperti iman kepada malaikat. Kenapa? Karena amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan batin dan juga amalan yang zahir, amalan yang nampak. Sedangkan wudu merupakan amalan zahir. Ini berarti setengahnya. Setengahnya lagi berarti amalan-amalan hati seperti takut, cinta dan seterusnya. Ini makna yang kedua. Jadi at-tuhur syatrul iman itu bahwasanya bersuci itu merupakan setengah iman, memiliki dua makna. Makna yang pertama, iman di situ artinya salat. Iman yang di situ artinya salat. Yang kedua itu iman seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Kenapa? Karena berwudu merupakan amalan-amalan zahir, sedangkan setengahnya lagi yaitu amalan-amalan batin. Maka ini maksud daripada at-tuhuru syatrul iman. Kemudian para ulama mereka memulai kitab mereka dengan kitabut taharah. Meskipun mungkin ini bukan maksud dari mereka kenapa mereka memulai dengan kitab ini, namun di sini ada peringatan bagi kita bahwasanya seyogyanya dan selayaknya bagi kita sebagai seorang yang belajar, sebagai pencari ilmu, maka tatkala kita ingin memulai mencari ilmu, maka hendaklah kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, supaya hati kita hanya terpenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena yang lainnya. Ini makna yang tersirat kenapa para ulama mereka mendahului kitab mereka dengan kitabut taharah. Supaya apa? Supaya orang yang belajar, supaya orang yang menuntut ilmu tadi membersihkan hatinya dahulu sebelum dia membersihkan yang lainnya. Supaya dia dalam mencari ilmunya disertai dengan keikhlasan, tanpa ada tujuan-tujuan yang lainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin tujuan dunia, bukan karena ingin dikatakan bahwasanya dia adalah orang yang masya Allah, orang yang luar biasa, orang yang semangat dan seterusnya. Ini makna yang tersirat dari kenapa para penulis mereka mendahului kitab mereka dengan kitabu at-taharah, dengan kitab bersuci. Kita menginjak pada hadis yang pertama, al-hadits al-awwal. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata muallif penulis, al-hadits al-awwal, hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niatnya ataupun tergantung dengan niatnya. Wa fi riwayatin binniyah, dan dalam riwayat yang lain dengan niyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena tujuan dunia yang ingin dia carinya, aw imra'atin yatazawwajuha, ataupun karena seorang wanita yang dia ingin nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Ini hadis yang pertama.
yang dihadirkan oleh penulis. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bicarakan yaitu tentang perawi itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentunya semua kita sudah mengetahui siapa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin al-Khalifah Ats-Tsani, yaitu beliau merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau dikunyahi ataupun dipanggil dengan Abu Hafs. Abu Hafs karena anak yang pertama beliau itu Hafsah. Anak yang pertama beliau adalah Hafsah, maka beliau adalah Abu Hafs. Hafs artinya macan, itu bapaknya macan, karena beliau adalah seorang yang pemberani. Al-Faruq, dan beliau dijuluki dengan Al-Faruq, seorang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Beliau masuk Islam pada tahun ke-5 ataupun tahun ke-6 Hijriah. Para ulama berselisih pendapat kapan Umar bin Khattab beliau masuk Islam, apakah tahun ke-5 ataupun tahun ke-6. Sebagian mereka mengatakan Umar masuk Islam pada tahun ke-5, dan sebagian yang lain mereka katakan bahwasanya Umar masuk Islam tahun ke-6. Tentunya kita ketahui bahwasanya kalender itu di zaman Nabi belum ada. Kalender baru diletakkan di zaman Umar. Di zaman Umar baru diletakkan kalender Hijriah. Beliau mulai dengan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, baru dihitung 1. Sedangkan sebelumnya belum ada kalender, sehingga tatkala terjadi perselisihan di antara para ulama tentang tahun, ini hal yang wajar. Orang sebelumnya nggak ada kalender. Namun setelah ada kalender ya mungkin tidak akan terjadi perselisihan. Maka karena tidak adanya kalender di zaman itu, ya sudah ada Muharram dan seterusnya sudah ada, namun penentuan kapan dimulainya belum ada. Maka tidak heran tatkala terjadi perselisihan dalam masuk Islamnya seorang ataupun yang lainnya. Beliau masuk Islam di usia yang sudah masih muda lah, usia 27 tahun, kan masih muda. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwasanya Umar itu masuk Islam peringkat ke-40. Peringkat ke-40. Umar masuk Islam pada urutan ke-40. Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam pada tahun ke-5 lah. Kita katakan tahun ke-5. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya selama 5 tahun ataupun 6 tahun Nabi berdakwah hanya mampu mendatangkan ataupun mengislamkan 40 orang. Menunjukkan sabarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tidak bosan-bosannya, meskipun yang masuk dalam setahun 1 ataupun 2, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar, tetap meneruskan perjuangan dakwahnya. Tidak mundur, ini kelihatannya enggak ada yang menerima saya, tidak. Beliau sabar. Ini menunjukkan masuk Islamnya Umar yang peringkat 40 ini menunjukkan kesabaran Nabi SAW dalam berdakwah. Dan setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka umat Islam menjadi mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau katakan mazilna a'izzatan mundu an aslama Umar. Bahwasanya kita menjadi mulia setelah kapan? Setelah masuk Islamnya Umar. Dan Ikrimah rahimahullahu taala anhu mengatakan, mazalal muslimuna fi ikhtifa'in hatta aslama Umar. Bahwasanya kaum muslimin itu senantiasa masih bersembunyi-sembunyi. Tatkala mereka masuk Islam, mereka masih sembunyikan keislamannya, tidak mau berterang-terangan. Sampai kapan? Hatta aslama Umar, sampai Umar masuk Islam. Sampai Umar masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Umar itu bukan orang yang biasa-biasa, orang yang luar biasa. Radhiyallahu taala anhu. Dan beliau masuk Islam karena doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika
beliau pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Allahumma a'izzal Islam bi ahadir rajulaini ilaika. Ya Allah, luhurkan Islam dengan salah satu orang yang paling engkau cintai. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, luhurkanlah Islam dengan salah satu orang yang engkau cintai. Bi Abi Jahlin atau bi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan Abi Jahal ataupun dengan Umar. Pilih salah satu dari keduanya. Ya Allah, luhurkan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Apakah Abu Jahal atau Umar? Maka yang Allah pilih adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal, maka beliau menjadi khalifah setelahnya. Dan beliau menjadi khalifah bukan dipilih oleh Abu Bakar, bukan. Tidak seperti khilafah-khilafah yang ada di zaman sekarang. Kalau rajanya meninggal langsung otomatis diwariskan kepada putranya. Tidak. Namun apa? Abu Bakar hanya mengisyaratkan kepada sahabat-sahabatnya, kalau saya meninggal nanti baiat Umar, jadikan Umar sebagai khalifah. Ini bukan apa? Hanya sebagai isyarat saja, bukan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukan, namun hanya isyarat saja. Dan para sahabatnya setelah meninggalnya Abu Bakar, mereka mengikuti nasihat dan saran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah, berarti 13 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti usia beliau adalah selisih 13 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau meninggal di usia 63 tahun. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga meninggal di usia 63 tahun. Maka usia beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selisih 10 tahun. Radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal karena ditikam tatkala beliau sedang salat subuh, ditikam dari belakang oleh salah seorang budak dari Yahudi, yakni Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang dari Majusi yang beliau pura-pura ikut salat subuh. Karena di waktu itu tentunya kita ketahui bahwasanya sangat gelap, sehingga tidak diketahui ini siapa yang salat di samping saya. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita melihat hadis ini, kita melihat penjelasan hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dan dalam riwayat yang lain, binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niat-niatnya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini sebutkan bahwasanya sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Amalan-amalan banyak, niatnya juga banyak. Ini kenapa? Maka yang pertama, maka di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bin niyat, itu ada isyarat bahwasanya niat itu bermacam-macam. Bahwasanya niat itu bermacam-macam sebagaimana amalan juga bermacam-macam. Niat itu bermacam-macam sebagaimana amalan juga bermacam-macam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Ada orang yang beramal karena niat kepada Allah, ada orang yang beramal karena niat dunia. Maka niat juga bermacam-macam. Adapun dengan riwayat yang kedua, wa fi riwayatin bin niyah, yaitu dengan niyah, yaitu dengan satu niat. Kenapa? Di situ ada isyarat bahwasanya niat itu hanya satu
dan tempatnya hanya satu, yaitu berada di hati, dan untuk zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan untuk zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Seorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh pahala. Dan sebaliknya kalau dia berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, juga dia tidak akan memperoleh pahala. Maka setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tatkala dia beramal, maka dia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dalam beribadah dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Kalau dia berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya Allah akan menyiksanya. Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niatnya karena Allah, niatnya karena ingin menggapai ridha Allah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Orang yang berhijrah karena Allah, maka Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan membalasnya. Ini contoh dari Nabi SAW tentang amalan yang disertai dengan niat. Kalau niatnya karena Allah, maka pun dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah hijrah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah merupakan amalan yang agung, amalan yang luar biasa. Hijrah merupakan amalan yang agung, amalan yang luar biasa. Hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warujza fahjur, dan terhadap berhala-berhala maka tinggalkanlah dalam surat Al-Mudaththir. Adapun secara istilah yaitu apa? Meninggalkan tempat tinggal di negeri kafir menuju tempat tinggal di negeri Islam. Ini tentunya setelah apa? Setelah Nabi SAW menetap di kota Madinah, dan kota Madinah menjadi negeri Islam. Ini salah satu makna daripada hijrah, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ataupun hijrah makna yang kedua itu apa? Berpindah dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Seperti hijrah yang pertama, yaitu kaum muslimin tatkala mereka di Madinah, mereka terancam, terganggu, mereka hijrah ke negeri Habasyah. Mereka pindah ke negeri Habasyah. Mereka cari tempat yang aman. Mereka cari tempat yang aman. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yaitu ke Madinah khususnya di zaman Nabi, maka sudah tertutup dengan adanya Fathu Makkah. Adapun hijrah sekarang dari negeri kafir ke negeri Islam, maka ini masih berlaku. Namun hijrah ke negeri Madinah sudah tidak ada lagi. Mengkhususkan negeri Madinah sudah tidak ada lagi. Dari Makkah ke kota Madinah maka sudah tertutup ketika dibukanya kota Makkah. Ketika dibukanya kota Makkah, maka sudah tertutup hijrah dari Makkah ke negeri Madinah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya apa?
suatu syarat itu harus menyelisihi apanya? Menyelisihi balasannya. Barang siapa yang pergi ke pasar, maka dia pergi ke pasar. Maka tentunya ini apa? Dalam bahasa ini kurang selamat. Maka harus ada yang diwujudkan. Seperti di sini, barang siapa yang hijrah kepada Allah, maka hijrahnya kepada Allah. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini perlu ditafsiri. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang hijrah karena niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya yang Allah akan membalasnya, yang Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin perolehnya. Orang hijrah tujuannya karena dunia. Au imra'atin yatazawwajuha, ataupun karena seorang wanita yang dia ingin nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Kita lihat sabda Nabi SAW tatkala beliau menyebutkan barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun tatkala menyebutkan barang siapa yang hijrah kepada dunia yang dia ingin perolehnya, ataupun kepada wanita yang dia ingin nikahnya, Nabi SAW menyebutkan apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Nabi tidak sebutkan kepada dunia ataupun kepada wanita. Tidak mengulangi perkataan tersebut. Tidak mengulangi perkataan tersebut. Ini menunjukkan ada isyarat bahwasanya apa? Tatkala Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dengan mengulangi. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada rasa kenikmatan dalam menyebutkan Allah dan Rasulnya. Perlu bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Berbeda dengan kehidupan dengan dunia ataupun wanita. Ini sesuatunya apa? Sesuatu hal yang seharusnya tidak kita sebut. Sesuatu hal yang seharusnya kita tidak sebutnya. Sehingga Nabi SAW tidak menyebutkan dua kali, hanya menyebutkan sekali. Barang siapa yang hijrah kepada dunia yang karena dia ingin perolehnya, ataupun barang siapa yang hijrah kepada wanita yang dia ingin nikahinya, Nabi tidak sebutkan maka hijrahnya kepada dunia ataupun kepada wanita, tidak. Namun Nabi ganti dengan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada yang dia hijrah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia dan wanita merupakan perkara yang sebaiknya tidak kita sebut-sebut. Karena wanita merupakan fitnah, dunia juga fitnah. Maka sebaiknya kita tidak banyak mengingat hal tersebut, tidak banyak mengingat hal tersebut. Dan menunjukkan bahwasanya dunia merupakan perkara yang remeh, perkara yang tidak berharga. Ini diantara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yaitu Fathul Bari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan niat. Mungkin ada yang bertanya, penulis memulai bab ini dengan bab toharah ataupun kitab toharah, sedangkan ini kan tidak ada kata-kata toharahnya, tidak ada kata-kata bersucinya. Kok kenapa penulis menyebutkan hadis ini? Maka jawabnya, kenapa penulis mendahulukan hadis ini, hadis yang berkaitan dengan niat di bab toharah? Kenapa? Jawabannya yang pertama, karena taharah didahului dengan niat.
Karena taharah bersuci itu wudu didahului dengan niat. Syarat dari taharah adalah didahului dengan niat. Sehingga apa? Penulis mendahulukan mendahulukan hadis ini. Yang kedua, kenapa? Karena penulis mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Penulis mengikuti ulama-ulama sebelumnya dalam menulis sebuah kitab. Seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memulai Sahih Bukhari dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Maka Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengikuti ulama-ulama yang sebelumnya. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulai kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan hadis innamal a'malu binniyat. Berkata salah seorang ulama, yambahi liman sannafa kitaban an yabtadi'a bihadzal hadis. Sebaiknya bagi orang yang ingin menyusun sebuah kitab, sebaiknya dia memulai dengan hadis ini. Tambihan li talib ala tashihin niyah, untuk mengingatkan para pelajar supaya memperbaiki niatnya. Karena niat ini merupakan masalah yang agung. Keikhlasan merupakan masalah yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beribadah agar dia mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata seorang ulama Ibnu Mahdi Al-Hafidh, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Barang siapa yang ingin menyusun sebuah kitab, maka hendaklah dia memulai dengan hadis ini. Dan beliau mengatakan, seandainya saya menulis sebuah kitab, maka saya akan mulai sebuah bab ataupun di awal bab dengan hadis ini. Kata beliau, seandainya saya menulis sebuah kitab, maka akan saya mulai di awal bab dengan hadis innamal a'malu binniyat. Supaya apa? Para pelajar, para pembaca, orang yang mendengar, dia akan memperbaiki niatnya, memperbaharui niatnya, supaya dalam belajar itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Dia belajar karena mencari ijazah, bukan, namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faidah dari hadis ini, yang pertama, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bayanu ahammiyatin niyah fil a'mal. Pada hadis ini ada penjelasan akan pentingnya niat dalam suatu ibadah-ibadah. Wa anna madara sihhatil a'mali wal jazaa'i 'alaiha bihasabin niyyah. Dan bahwasannya rotasi ukuran benarnya suatu amalan dan juga balasan itu sesuai dengan niatnya. Menunjukkan bahwasanya niat itu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena amalan seorang dia akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau diniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya orang yang niat karena selain Allah, maka dia akan mendapatkan murka. Yang kedua, al-hathu ala ikhlasin niyyah lillah. Ada anjuran agar senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, wa bayanu fadilati dzalik, dan juga penjelasan keutamaan niat karena Allah Subhanahu wa taala, penjelasan keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tahdhir min iradati dunya bi amalil akhirah, yaitu ada peringatan supaya orang itu tidak berkeinginan dalam beramal akhirat karena tujuan dunia. Ada peringatan agar seorang itu tidak beramal dengan amalan akhirat, sholat, puasa, haji dan seterusnya karena tujuan dunia. Wa bayanu haqarati dzalik, dan juga ada penjelasan akan hinanya hal tersebut. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau membuat suatu bab
bab minasyirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Suatu bab bahwasanya seorang dalam beribadahnya, dalam beramalnya karena tujuan dunia. Ini suatu kesyirikan. Suatu kesyirikan. Jadi orang beramal itu tujuannya bukan karena dunia, bukan karena riya, bukan karena dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami cukupkan amalan-amalan mereka fiha di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi dari bagian mereka dalam urusan dunia. Orang yang beramal karena tujuan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi dia di dunia. Orang yang niat dalam belajar contohnya karena ingin dipanggil sebagai seorang ustadz, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia, akan dia penuhi ketika di dunia, namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nasallallahu salamah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari yang demikian. Yang keempat, sedikit lagi, an-nasa yatafawwatuna fi niyyatihim, bahwasanya orang-orang itu berbeda-beda dalam niat-niat mereka. Wa anna likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap manusia berbeda-beda dalam niatnya. Mungkin ada dua orang sholat bersamaan di satu shaf, yang satu niatnya karena Allah dan satu niatnya karena dunia. Bisa terjadi. Orang umroh sama-sama satu pesawat, sama-sama satu travel, bisa jadi niatnya berbeda-beda. Maka niat seseorang itu berbeda-beda, maka hendaklah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meniatkan amalan-amalan kita, salat kita, ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-taharatu minal a'mal fala takunu illa binniyatin, bahwasanya bersuci dari amalan-amalan maka itu tidak sah kecuali dengan niat. Walikulli mutatahhirin ma nawa bi taharatihi, dan setiap orang yang bersuci maka dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam bersuci. Maka bersuci ini perlu niat. Orang berwudu perlu niat. Orang berwudu perlu niat. Sehingga penulis mendatangkan hadis ini. Kenapa? Karena orang yang berwudu, orang yang bertayamum itu perlu niat. Saya itu mau berwudu untuk sholat, saya mau berwudu untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya berwudu karena ingin supaya ngantuknya hilang, tidak. Namun karena ada niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada niatnya. Maka orang yang beribadah, orang yang berwudu, maka dia perlu niat. Dan yang terakhir, berkata Ibnu Sam'ani, hadis ini memberikan faedah annal a'mal al-kharijah 'anil ibadah, bahwasanya amalan-amalan yang bukan ibadah la tufidu thawab, maka dia tidak akan memperoleh pahala. Amalan-amalannya bukan ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Orang makan mendapatkan pahala tidak, karena bukan ibadah. Illa idza nawa biha fa'iluha al-qurbah, kecuali kalau dia meniatkan dengan amalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang makan tujuannya apa? Saya mau makan nanti supaya apa? Saya bisa sholat, supaya kuat dalam beribadah, supaya ngajinya nggak ngantuk. Saya mau tidur siang. Niatnya apa? Supaya nanti malam bisa bangun malam. Dan seterusnya dari amalan-amalan dunia. Kalau dia dengan amalan tersebut berniat karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh pahala. Namun kalau dia hanya sekedar makan doang, maka tentunya tidak akan mendapatkan pahala. Maka amalan-amalan yang sifatnya bukan ibadah, maka dia tidak akan bernilai pahala kecuali kalau pelakunya dia mendekatkan diri sebagai wasilah untuk
menguatkan diri ataupun menguatkan ibadah-ibadah yang akan dia jalani, sehingga dia akan memperoleh pahala dengan niat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu merupakan suatu hal yang sangat agung. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kita agar kita senantiasa mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.